Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini materi SKI Pak Saiful akan menyampaikan tentang materi pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Kemarin pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang agama dan sosial telah disampaikan oleh Pak Saiful. Sekarang bagian yang ketiga yaitu bagian C, pembinaan bidang ekonomi dan nanti akan pembinaan dalam bidang pertahanan. Apa saja sih yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi? Yang pertama ialah yang pertama Nabi Muhammad meminta kepada para sahabat untuk saling bertukar ilmu. Bertukar ilmu maksudnya para sahabat yang tidak ahli bercocok tanam maka diajari untuk bercocok tanam, diajari untuk melalui pengerjaan lahan dan sebagainya. Kemudian para sahabat yang ahli dalam bidang berdagang kemudian diajari bagaimana cara berdagang. Jadi ada pertukaran ilmu antara masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah. Kaum Muhajirin atau yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia memiliki kemampuan ataupun kehebatan dalam berdagang masyarakat Mekah. Sementara masyarakat Madinah itu memiliki kemampuan bercocok tanam sehingga saling bertukar ilmu untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang selanjutnya ialah kemudian Rasulullah itu membagi lahan pertanian yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Jadi para sahabat Muhajirin yang tidak memiliki lahan otomatis karena tidak memiliki rumah yang hijrah bersama Rasulullah maka diberikanlah lahan, dimintakan lahan. Kemudian yang selanjutnya ialah Rasulullah meminta untuk didirikan pasar. Nah, ini bagian yang ketiga. Jadi setelah bertukar ilmu, kemudian membagikan lahan, yang ketiga ialah mendirikan pasar. Yang fungsinya nanti di sini pasar akan digunakan untuk berdagang sehingga perekonomian akan meningkat. Nanti akan banyak para pedagang dari luar Madinah untuk masuk ke pasar-pasar yang ada di Madinah sehingga perekonomian pun meningkat. Kemudian yang keempat ialah mendirikan Baitul Mal dengan mengatur pembagian zakat, infak, dan sedekah. Nah, pada zaman Nabi berada di Mekah mulailah didirikan Baitul Mal yang fungsinya ialah untuk menerima zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan disalurkan pada yang membutuhkan. Yang kelima ialah menerapkan pajak bagi Yahudi sebesar 1 dirham per tahun setiap laki-laki dewasa. Nah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Madinah diberlakukan juga dengan membayar pajak. Orang-orang Yahudi diminta untuk membayar pajak 1 dirham per tahun untuk setiap laki-laki dewasa. Itu pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ialah pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Apa saja sih yang apa saja sih yang dilakukan dalam bidang pertahanan? Oke. Yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad dalam bidang pertahanan ialah membuat perjanjian antara kaum Yahudi dan Nasrani dan penduduk Muslim. Jadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya ialah
barang siapa apabila Mekah itu diserang oleh orang bukan Mekah, Madinah, apabila Madinah diserang oleh orang-orang di luar Madinah, maka semua orang yang ada di Madinah, entah itu Yahudi, Nasrani ataupun Muslim, wajib berperang untuk melawan orang yang akan menghancurkan Madinah. Dengan perjanjian itu maka terjadilah beberapa peperangan, yaitu perang Badar, kemudian perang Uhud, di mana perang-perang itu, perang Khandaq yang mengharuskan entah itu Yahudi, entah itu Nasrani harus melakukan pertahanan. Oke, jadi pada intinya itu yang penting dalam bidang pertahanan, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang intinya ialah harus sama-sama melawan orang yang menyerang kota Madinah. Sejumlah ancaman dari kaum kafir Quraisy ini terjadi antara lain. Ini adalah perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah 625 di Bukit Uhud. Kalau ini tadi di dekat perang Badar, di dekat Badar, di wilayah Badar. Kemudian perang Khandaq ini terjadi pada 5 Hijriah. Oke, Pak Saiful, kira ini hal-hal yang penting perlu disampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Saiful mohon maaf. Silahkan nanti dicatat informasi yang penting-penting untuk anak-anak. Pak Saiful akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.